Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 8 kelas psikoedukasi 4A akan mempresentasikan hasil review film kami yang berjudul The Round Clock Story. Jadi The Round Clock Story ini merupakan film pendidikan yang diangkat berdasarkan kisah nyata seorang guru bernama Ron Clark atau Mr. Clark dipanggil oleh siswanya ini merupakan guru idealis yang menjadi inspirasi bagi siswa-siswanya. Beliau ini meninggalkan kampung halamannya yang kecil untuk mengajar di sekolah dasar di New York, di mana ia akan menghadapi masalah-masalah dengan para siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Leni Putri akan mereview film The Round Clock Story menggunakan dua materi. Materi yang pertama yaitu pendekatan proses informasi, dan materi yang kedua yaitu motivasi pengajaran dan pembelajaran. Langsung saja kita mulai mereview menggunakan materi yang pertama. Jadi dalam materi pendekatan proses informasi, para murid memproses informasi yang telah diberikan oleh Mr. Clark dan mereka menggunakan memori dan informasi tersebut untuk berhasil lulus dalam ujian nasional. Bahkan mereka mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Lalu untuk mekanisme perubahan di sini ada dua, yaitu pengodaan dan otomatisasi. Pengodaan adalah proses di mana informasi akan masuk dan disimpan ke dalam memori. Di sini Mr. Clark membuat strategi belajar dengan sangat kreatif agar murid-muridnya bisa mengingat hal tersebut dengan baik. Contohnya saat menghafal nama-nama presiden, Mr. Clark membuat hal itu diiringi dengan musik rap agar murid-muridnya bisa mudah mengingatnya. Yang kedua yaitu otomatisasi. Otomatisasi mengacu pada kemampuan untuk memproses informasi dengan sedikit usaha ataupun tidak. Jadi karena mereka sudah menghafal nama-nama presiden tersebut dengan metode yang berbeda, maka hal tersebut akan lebih menempel di otaknya, sehingga pada saat ujian diharapkan mereka bisa mengingat hal tersebut dengan baik. Lanjut ke perhatian. Di sini ada 4 macam perhatian, yaitu perhatian selektif, perhatian terbagi, perhatian berkelanjutan, dan perhatian eksekutif. Untuk perhatian selektif berfokus pada aspek pengalaman spesifik yang relevan dan mengabaikan orang lain yang tidak relevan. Jadi di perhatian selektif ini lebih cocok ke Taishang. Hal ini bisa kita lihat dari hubungan sosial Taishang. Dia terlihat acuh dan tidak punya teman di kelasnya. Dia sering menyendiri dan menekan karena dia lebih memilih bergaul dengan anak-anak yang nakal. Hal ini dikarenakan dia kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Jadi dia cenderung akan mengabaikan orang-orang yang dirasa tidak relevan dengan kehidupannya. Yang kedua yaitu perhatian terbagi. Perhatian terbagi ini berfokus pada lebih dari satu kegiatan saat yang sama. Di sini dicontohkan yaitu Shamaika Wallace adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Dia adalah anak yang paling besar. Jadi dia memiliki tugas untuk mengasuh adiknya ketika ibunya sedang bekerja, sehingga dia tidak bisa meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya dan juga belajar. Ibunya pun harus bekerja untuk menghidupi mereka. Oleh sebab itu, perhatian Shamaika terbagi untuk sekolah dan juga merawat adiknya. Maka dari itu, perhatian Shamaika saya kelompokkan menjadi perhatian terbagi. Selanjutnya, perhatian berkelanjutan. Perhatian berkelanjutan mempertahankan perhatian selama jangka waktu tertentu. Jadi di sini semua siswa dituntut untuk tetap fokus pada satu tujuan, yaitu lulus dengan ujian nasional yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, Mr. Clark selalu membuat reminder kapan atau berapa waktu yang tersisa untuk menuju ujian nasional. Murid-murid diminta untuk tekun belajar agar bisa lulus pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada tahun tersebut. Yang terakhir yaitu perhatian eksekutif. Melibatkan perencanaan tindakan, mengalokasikan perhatian tujuan, deteksi kesalahan dan kompensasi, memantau kemajuan pada tugas-tugas, dan berurusan dengan novel atau keadaan yang sulit. Jadi di perhatian eksekutif ini saya memberikan contoh atau yang pas adalah Mr. Clark. Perhatian Mr. Clark kepada murid-muridnya. Dia memberikan perhatian yang ekstra mulai dari hal yang global atau umum hingga hal yang detail. Hal itu dilakukan agar ada perubahan ke arah yang lebih baik dan juga agar tujuan dari pembelajaran bisa tercapai. Kita lanjut ke keahlian adaptif. Jadi Mr. Clark ini merupakan seorang guru yang memiliki keahlian adaptif. Meskipun Mr. Clark berada dalam situasi yang baru, di mana ia mengajar anak-anak yang mendapat notabene nakal dan susah diatur, sedangkan sebelumnya Mr. Clark mengajar anak-anak yang berprestasi. Namun hal itu tidak menjadikan Mr. Clark menyerah dengan keadaan yang ada. Justru
perspektif mengenai motivasi. Jadi ada perspektif perilaku dan perspektif humanistik. Perspektif perilaku ini menekankan imbalan dan hukuman eksternal seiring dengan kunci penentu motivasi siswa. Jadi di sini Mr. Clark memberikan nilai pada hasil ujian mereka agar bisa termotivasi untuk selalu belajar dan menjadi lebih baik. Dan pada akhir pembelajaran, yaitu setelah ujian nasional, Mr. Clark memberikan sebuah piala bagi mereka yang mendapat nilai terbaik sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan bagi usaha keras mereka selama ini. Yang kedua yaitu perspektif humanistik. Di sini sangat terlihat bahwa Mr. Clark berusaha membantu para siswanya memenuhi kebutuhan dasarnya sebelum mencapai kebutuhan yang paling tinggi. Contohnya yaitu kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan terlihat saat Taishan dipukuli oleh ayahnya karena telah mencoret tembok kamar, dan Taishan pergi ke suatu tempat karena dia merasa ketakutan. Akhirnya Mr. Clark mencari Taishan untuk mengantarnya ke rumah kepala sekolah untuk tinggal beberapa saat di sana hingga keadaan membaik. Yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Mr. Clark membuat sebuah peraturan di mana siapapun yang berada di kelas tersebut merupakan sebuah keluarga. Keluarga akan selalu membantu dan mensupport antara satu sama lain. Selain itu, Mr. Clark juga menunjukkan rasa memiliki melalui perhatiannya yang lebih. Seperti halnya saat membantu muridnya mengerjakan PR hingga membuatkan makan malam di rumah Shamika agar dia bisa fokus belajar, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu kebutuhan penghargaan. Jadi kebutuhan penghargaan ini diberikan Mr. Clark pada muridnya yang berhasil mencapai sesuatu. Selanjutnya ke perspektif kognitif. Jadi para siswa termotivasi untuk belajar karena mereka ingin lulus dan bisa mencapai hal yang lebih tinggi. Hal ini bermula saat di kelas Mr. Clark membawa sebuah kue dan banyak lilin. Di situ Mr. Clark memotivasi mereka agar mau bergabung dan bersama-sama membuat perubahan. Akhirnya mereka semua tertarik kecuali Taishan yang hanya duduk di belakang dengan muka acuhnya. Yang terakhir yaitu perspektif sosial. Jadi kebutuhan afiliasi ini juga sangat mempengaruhi bagaimana motivasi siswa. Badriah merupakan anak dari keluarga yang memiliki hubungan yang erat dibandingkan dengan siswa lainnya. Jadi di situ terlihat bahwa Badriah memiliki prestasi yang lebih baik dari teman-temannya. Selanjutnya ke proses prestasi. Jadi di sini ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Sebenarnya dalam film tersebut lebih mencondongkan ke motivasi ekstrinsik. Namun ada beberapa juga yang memperlihatkan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik diberikan oleh Mr. Clark dan dipengaruhi oleh ketentuan ujian nasional yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu yang singkat. Oleh sebab itu, murid-murid sangat bersemangat untuk belajar agar bisa lulus dalam ujian nasional. Bukan hanya murid, orang tua Shamika pun sempat ingin melarang Shamika untuk sekolah. Namun Mr. Clark memberikan penjelasan bahwa Shamika adalah anak yang memiliki potensi dan Shamika bisa meneruskan jenjang ke sekolah ke sebuah institusi pendidikan yang terbaik. Oleh sebab itu, akhirnya ibu Shamika mengizinkannya untuk tetap sekolah, bahkan tidak lagi menyuruhnya untuk merawat adik-adiknya. Untuk motivasi intrinsik atau internal yang tumbuh dari diri mereka sendiri, yaitu ketika mereka ingin membuktikan bahwa mereka tidak tertinggal dan mereka bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Mereka bisa lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Kita masuk ke strategi untuk membantu siswa mengikuti aliran atau flow. Di sini ada beberapa strategi atau cara. Yang pertama, luangkan waktu untuk berbicara dengan siswa dan menjelaskan pentingnya kegiatan belajar. Di sini Mr. Clark selalu memberikan gambaran mengenai pentingnya mereka mengikuti kegiatan belajar. Selain dapat lulus dan mendapatkan nilai yang bagus, mereka juga bisa mencapai kehidupan yang lebih baik ke depannya. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk membuat pilihan yang berarti bagi mereka. Jika siswa diberi pilihan yang bermakna secara pribadi bagi mereka, maka akan cenderung lebih termotivasi. Jadi, Mr. Clark pernah memberikan sebuah pilihan pada murid-muridnya, yaitu apakah mereka mau tetap berada dalam keadaan yang seperti ini atau mereka ingin keluar dan melihat dunia yang lebih luas. Nah, pilihan tersebut diberikan oleh murid-muridnya sehingga murid memilih untuk belajar yang giat agar bisa lulus dan mendapatkan nilai yang baik sehingga mereka bisa melihat dunia yang lebih luas. Strategi selanjutnya adalah perhatikan perasaan siswa saat diminta melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Terimalah perasaan negatif siswa dan gunakan untuk membantu menyusun lingkungan belajar.
Jadi apapun yang dilakukan oleh Mr. Clark pada awalnya tidak pernah mendapatkan respon yang baik dari para siswanya. Sebut saja saat Mr. Clark memberikan peraturan dalam kelas, peraturan makan, peraturan keluar kelas, peraturan untuk keluarga itu. Jadi semua muridnya menentang dan tidak mau masuk ke sekolah. Dari situ Mr. Clark tidak menyerah dan bisa lebih memahami mereka untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi strategi selanjutnya yaitu upayakan untuk memicu minat, kenikmatan, dan rasa tantangan siswa. Siswa cenderung untuk bertahan pada sesuatu yang menurut mereka menarik, menyenangkan, dan menantang. Banyak sekali strategi yang dilakukan oleh Mr. Clark untuk membuat muridnya tertarik untuk belajar. Mr. Clark membuat metode belajar yang baru, yaitu para siswanya diminta untuk diam dan mendengarkan saat Mr. Clark mengajar. Dan selama 15 menit ia akan meminum susu kotak. Hal itu sangat menarik perhatian murid-muridnya sehingga mereka mau menyimak pelajaran. Yang selanjutnya adalah mengenai minat. Terdapat perbedaan minat antara murid satu dengan murid yang lainnya, seperti halnya Julio. Julia ini adalah anak yang sangat suka mengerjakan nilai matematika, sehingga pada ujian nasional dia mendapatkan nilai matematika terbaik dibandingkan dengan teman-temannya. Begitu juga dengan Taishan yang suka menggambar, dia pernah mendapatkan apresiasi dari Mr. K karena hasil dari gambarannya tersebut sangat menarik dan bagus. Selanjutnya adalah teori atribusi. Pada saat mereka mendapatkan nilai buruk saat ujian kedua, Mr. Clark sempat bingung dan menanyakan kepada mereka mengapa hal itu bisa terjadi. Padahal pada ujian pertama yang dilaksanakan oleh Mr. Clark, mereka mendapatkan nilai yang bagus, bahkan rata-rata mereka mendapatkan nilai A, kecuali Taishan pada saat itu. Namun, mengapa pada ujian kedua ini mereka mendapatkan nilai yang buruk? Lalu mereka menganggap bahwa mereka tidak akan bisa lulus dan mendapatkan nilai yang bagus, karena mereka sudah tertinggal. Lalu Mr. Clark tidak lelah untuk memberikan penjelasan ke mereka bahwa mereka pasti bisa dan mereka bukan seorang pecundang. Akhirnya mereka bersemangat kembali untuk membuktikan bahwa mereka mampu. Demikian adalah review film The Ron Clark Story menggunakan dua teori, yaitu teori motivasi, pengajaran dan pembelajaran, dan kedua adalah pendekatan proses informasi. Teori selanjutnya yaitu teori perencanaan instruksi dan teknologi. Jadi Mr. Clark ini membuat perencanaan yang sangat banyak dan sangat bervariasi. Salah satunya adalah Mr. Clark ini saat akan menyampaikan pelajaran mengenai 42 tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, dia membawakan materi tersebut dengan musik rap, sehingga hal itu mudah dipahami dan dipelajari oleh siswa-siswanya dan terkesan tidak membosankan. Karena mengingat ujian nasional juga akan dilaksanakan sebentar lagi, jadi Mr. Clark ini sangat berusaha keras agar murid-muridnya ini mudah memahami dan berharap mereka mendapatkan nilai yang memuaskan. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, Mr. Clark juga tidak jarang memberikan pembelajaran privat seperti terlihat saat mengajari Taishan matematika. Kan pada saat itu Taishan ini mendapatkan nilai B sedangkan teman-teman nilainya mendapatkan nilai A. Oleh sebab itu, Mr. Clark berusaha mengajari Taishan agar paham dan agar bisa mengejar nilai seperti teman-temannya. Selain itu juga Mr. Clark membantu Shameka mengerjakan PR-nya atau membantu dia mempelajari PR-nya ini, bahkan sampai berkunjung ke rumahnya. Untuk yang selanjutnya adalah kerangka waktu dan perencanaan. Jadi Mr. Clark ini hanya punya waktu 3 bulan saja untuk memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Jadi di sini Mr. Clark menggunakan waktu sebaik mungkin. Waktu yang singkat sekali kan 3 bulan. Tapi Mr. Clark di sini berhasil membuat siswanya meraih nilai terbaik, bahkan karena siswa tersebut di kelas tersebut merupakan siswa yang paling nakal dan paling rendah nilainya. Tapi ketika Mr. Clark mulai mengajar, sangat berbanding terbalik. Mereka mendapatkan nilai yang sempurna dan mendapatkan nilai terbaik. Sudah, terima kasih. Kelas atau pengelolaan kelas. Jadi film The Ron Clark Story ini menyajikan tentang guru yang mampu mengelola kelas. Bahkan melalui pengelolaan kelas tersebut, Mr. Clark yang menjadi guru dalam film tersebut ditampilkan mampu merubah suasana kelas yang kacau menjadi baik dan efektif.
Mr. Clark mampu membuat siswanya menjadi disiplin. Masalah-masalah yang kerap muncul biasanya mengganggu aktivitas belajar di kelas mampu ia hadapi dengan cara efektif dan tepat waktu. Yang pertama, mengapa kelas harus dikelola secara efektif ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, masalah manajemen kelas sekolah dasar dan menengah. Dalam adegan film, terdapat Mr. Clark yang memperbaiki kondisi kelas, yaitu dengan menghilangkan coretan-coretan yang ada di dinding kelas, bahkan mobilnya pun ia juga ikut dicoret menggunakan cat. Mr. Clark kemudian memperbaiki kondisi kelasnya, menghilangkan coretannya, dan sedikit merubah tatanan menjadi lebih baik. Dalam hal ini, Mr. Clark menyadari bahwa peserta didik tidak nyaman untuk belajar di ruangan kelas dengan keadaan lingkungan kelas yang tidak mendukung. Mr. Clark merencanakan untuk belajar secara optimal dan menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi murid di kelas Mr. Clark. Jadi teori ini dengan kaitannya di adegan film memaksimalkan kesempatan belajar pada anak-anak merupakan manajemen kelas yang penting. Cara manajemen kelas yang sederhana adalah dengan mengubah ruang kelas yang sebelumnya hingga menjadi ruang kelas yang efektif. Mr. Clark menyadari hal itu, hingga Mr. Clark sendiri yang memperbaiki kondisi kelas. Yang kedua, kelas yang ramai, kompleks, dan berpotensi kacau. Ketika Mr. Clark masuk ke ruang kelas untuk pertama kalinya, baru masuk kelas, disorak, diajak belajar tidak mau, tingkah laku seperti preman, sampah bertebaran di mana-mana, dinding dicoret-coret. Mr. Clark melihat kondisi peserta didiknya yang begitu heterogen. Mereka begitu acuh, sama sekali tidak menghargai keberadaan guru di dalam kelas. Mulai dari kebiasaan yang tidak menghargai teman, bahkan guru berkelahi dengan kawannya, dan kenakalan-kenakalan yang lain. Dalam teori ini terdapat kondisi di dalam adegan film, yaitu ruang kelas multidimensi. Ruang kelas ini memiliki banyak kegiatan seperti berkelahi, berbicara dengan kelompok temannya sendiri. Yang kedua, kegiatan terjadi secara bersamaan. Satu kelompok berbicara sendiri, seorang siswa yang menggoda temannya. Hal yang ketiga, hal terjadi dengan cepat. Jadi siswa tersebut berbicara sebelum gilirannya. Siswa mencoret dinding kelas, siswa tiba-tiba mulai menggoda siswa lain, atau siswa yang kasar kepada Mr. Clark. Yang keempat, peristiwa sering tidak terduga. Dua siswa terlihat dalam perkelahian. Dari siswa-siswa yang tidak menghormati guru hingga menemui fakta bahwa siswanya sendiri menggalang taruhan selama apa Mr. Clark dapat bertahan sebagai guru mereka. Yang kelima, ruang kelas memiliki sejarah. Siswa memiliki kenangan tentang yang terjadi sebelumnya di kelas mereka. Mereka ingat tentang cara guru menangani masalah-masalah yang ada itu menjadi disiplin di awal tahun, di mana siswa mendapatkan hal lebih dari yang lain, atau apakah guru-guru itu dapat memenuhi janjinya sebelumnya. Yang ketiga, memulai awal yang tepat. Jadi Mr. Clark ini mencoba menyesuaikan dengan kondisi peserta didiknya. Selanjutnya, Mr. Clark menerapkan beberapa aturan dalam kelas, dan peraturan yang pertama kali harus diterapkan adalah peraturan untuk diam di kelasnya, di mana peraturan pertama adalah we are family, yang kedua take a rest, yang ketiga respect each other. Mr. Clark sangat menekankan keberadaan mereka sebagai sebuah keluarga yang harus saling membantu, menghargai, dan menyayangi satu sama lain. Tentu peraturan tersebut tidak mudah untuk dijalankan. Dalam mengajar siswanya, Mr. Clark menggunakan metode unik dan membuat siswanya ini merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Baik itu menari dalam kelas, belajar menggunakan musik, atau bernyanyi, serta melakukan pelajaran tambahan bagi para siswanya. Jadi Mr. Clark ini menggunakan strategi-strategi baru untuk mengajar dengan baik, seperti meyakinkan kepala sekolah untuk tetap menerima Mr. Clark mengajar walau di kelas yang dianggap kepala sekolah itu nakal. Yang kedua, memasukkan peraturan-peraturan di dalam kelas. Yang ketiga, membantu siswanya untuk tetap percaya diri dan mengatasi tugas yang lebih sulit waktu ujian nasional. Yang keempat, terbuka dan membantu siswanya yang kesulitan dalam berbagai hal. Yang kelima, Mr. Clark menjalin hubungan baik dengan siswa atau orang tuanya. Yang keempat, menekankan instruksi dan iklim kelas positif. Namun, Mr. Clark tidak pernah bosan untuk berusaha dan menerapkan peraturan-peraturan istimewa tersebut.
Sedikit demi sedikit usaha Mr. Clark menemui titik terang. Siswa-siswanya mulai menaruh perhatian terhadapnya. Mr. Clark ternyata mampu melihat potensi-potensi kecerdasan dan bakat-bakat yang dimiliki oleh para peserta didik. Mr. Clark hanya sadar mengulang dan memberikan penguatan-penguatan pada peserta didiknya. Kelas Mr. Clark ini menjadi sebuah kelas yang berbeda dengan kondisi awal. Rasa kekeluargaan yang terbangun kini menjadi semakin erat. Jadi yang dilakukan oleh Mr. Clark ini adalah sebuah penekanan, dan penekanan ini menggunakan penggunaan atau pencegahan proaktif alih-alih terhanyut dalam taktik disiplin reaktif. Hal ini dilakukan oleh Mr. Clark membangun kegiatan kelas lebih efektif. Yang kelima, tujuan dan strategi manajemen. Jadi ada 4 tujuan dan strategi manajemen. Yang pertama, manajemen kelas yang aktif memiliki 2 tujuan utama, yaitu membantu siswanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan sedikit waktu pada kegiatan tanpa arahan dan tujuan. Dan yang kedua, mencegah berkembangnya masalah akademik dan emosional siswa. Yang kedua, bantu siswa menghabiskan lebih banyak waktu belajar dan lebih sedikit pada kegiatan arahan dan tujuan. Yang ketiga, mencegah siswa menciptakan masalah. Yang keempat, mengelola instruksi. Dalam adegan film itu, Mr. Clark membantu siswa hingga memberikan privat pada siswanya agar lebih banyak waktu untuk belajar, meluangkan waktu untuk memberikan pelajaran tambahan bagi para siswanya secara privat, bahkan sampai dia tidak menghiraukan kondisi kesehatannya. Yang kedua dari subbab mengelola kelas adalah merancang lingkungan fisik kelas. Yang pertama, prinsip peraturan kelas. Berikut ini prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan saat mengatur kelas Mr. Clark, yaitu yang pertama, mengurangi kepadatan di area lalu lintas tinggi. Dalam hal ini, gangguan pengalihan sering terjadi apabila dalam ruangan kelas ini penuh sesak dengan peralatan atau hal-hal yang dapat mengganggu. Pisahkan hal tersebut, pastikan siswa mudah diakses. Hal ini terjadi dalam adegan film. Di akhir pelajaran, Mr. Clark ini pergi keluar untuk mengajar dan membawa siswanya ke sebuah tempat, kemudian memberikan wadah dan menyuruh anak-anak siswanya ini membuang permen karetnya di tempat tersebut dan tidak ada sampah di sembarang tempat. Yang kedua, pastikan dengan mudah bahwa Anda dapat dengan mudah melihat siswa Anda. Tugas manajemen penting adalah berhati-hati dalam memantau siswa. Untuk melakukan ini, Anda perlu untuk dapat mengatur semua siswa setiap saat. Dalam adegan film, terdapat kejadian yang mengharuskan Mr. Clark memantau siswanya. Para siswa yang makan siang, mereka mulai dibiasakan untuk tertib dan berbaris mengambil antrian makanan. Salah satu siswanya mengajukan hal tersebut, langsung menuju ke tempat makan berada, sedangkan muridnya tadi memotong barisan dan menuju ke barisan yang paling depan agar mendapatkan giliran paling awal. Yang ketiga, buat materi pengajaran yang sering digunakan dan pasokan siswa mudah diakses. Mr. Clark memasukkan metode baru dalam menghafal, yaitu dengan menggunakan musik. Menggunakan metode bernyanyi dengan rap untuk membantu menghafalkan mengenai 42 tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Bukan hal yang mudah, tetapi Mr. Clark lakukan agar siswanya paham dan cepat menghafalkan sejarah. Yang keempat, pastikan bahwa siswa dapat mengamati presentasi seluruh kelas dengan mudah. Pada kesempatan lain, Mr. Clark menggunakan minuman coklat atau susu coklat dalam jumlah yang sangat banyak yang akan ia habiskan jika ia dalam keadaan kelas itu. Ia bercerita dan panjang lebar tentang kaitannya mata pelajaran sekolah. Murid-murid kelas tersebut bisa diam dan memperhatikan penjelasan pelajaran tata bahasa oleh Mr. Clark itu. Yang ketiga, gaya pengaturan. Dalam berpikir mengenai gaya peraturan yang dapat dilakukan dengan mengatur ruang kelas fisik, Anda harus bertanya pada diri sendiri tentang jenis aktivitas yang mengaruh pada hal-hal yang sering dilakukan siswa atau seluruh kelas, kelompok kecil, dan seterusnya. Selain memperbaiki ruang kelasnya dan memberikan peraturan-peraturan tersebut, hal ini juga ditekankan oleh Mr. Clark bahwa semua guru berekspektasi tinggi terhadap siswa-siswanya.
maka motivasi mereka akan prestasinya juga tinggi, sehingga penting bagi guru untuk memotivasi siswanya agar berpikir positif terhadap dirinya.